Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel belajar desain menggunakan SolidWorks. Nah teman-teman ya, pada video kali ini kita akan berbeda karena kita akan menggunakan Fusion, bukan lagi SolidWorks, dan juga bukan lagi untuk mendesain dan juga yang lainnya. Sekarang kita akan belajar mengenai CNC milling dan juga CNC turning. Nah buat kalian yang nggak tahu CNC milling dan juga CNC turning itu apa, kalian bakal tahu seiring dengan berjalannya video ini gitu. So, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya. Halo teman-teman, nama saya Yazid. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro dalam program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, langsung aja kita pilih new, lalu create new part design. Oke, kita create sketch di bagian front plan. Nah, di sini kita akan bikin kotak ya teman-teman. Kita akan bikin kotak dengan panjang 90, ini juga 90 ya nih. Jujur nih kegedean, cuman ya udahlah nggak apa. Nah, terus juga kita akan bikin kotak di tengahnya. Terus juga kita akan bikin garis. Kayak gini ada kan? Nah, terus kita akan bikin kotak di tengah sini teman-teman. Terus kita smart dimension bagian ini kan 20. Jadi kita akan ini 20 juga. Nah, ya 20 deh. Dulu aja 40. Nah, coba di sini saya akan ganti. Nah, kan nggak bisa kan? Berarti abang harus kita sesuaikan dulu. Nah, jadi oke, kalau udah tinggal kalian bikin yang slot ya, yang center slot. Terus habis itu saya akan kasih jarak ini dan ini. Empat aja ya. Oke, ini udah. Tapi ini ada masalah besar ya teman-teman. Ini terlalu dempet. Saya akan delete terlebih dahulu aja. Dan tadi ini di sini. Dimension. Dimension yang ini, jadi saya kasih 12. Untuk jari-jari saya kasih 4. Tapi kalau udah di sini tinggal saya mirroring. Oke, ini udah. Tinggal mirror yang ini. Sip. Sekarang tinggal kita mirror yang ini juga. Aduh, lupa kasih garis tengah ya. Oke, mirror. Nah, udah nih ya. Tinggal kita buat garis-garis ini, lingkaran. Lingkaran dengan jari-jarinya 4. Oke, jadi kita mirror aja.
Oke, terus kita mirror lagi. Oke, sip. Ya udah, kita finish sketch. Lalu tinggal kita extrude. Kita extrude bagian seluruhnya terlebih dahulu aja ya. Langsung seluruhnya. Kita extrude. Terus kita panjangnya 40. Nah, kita saw lagi, kita saw sketchnya. Lalu kita extrude lagi. Kita pilih dulu yang ini atau ini misal 5. Oke, ini udah. Lalu kita akan extrude lagi. Yang ini 10. Terus kita extrude lagi. Ininya 20. Nah, jadi teman-teman, udah jadi. Sekarang kita hiding lagi. Kalau udah, sekarang tinggal kalian pergi ke desain, lalu ke manufacture untuk menguji, untuk mensimulasikan milling kalian. Nah, pastiin nih milling, lalu kalian new setup, terus kalian pilih aja di sini. Oh ya, tapi sebelum itu, ini kan ada sumbu X, Y, Z ya teman-teman. Nah, sumbu Z ini paling berpengaruh teman-teman. Kenapa? Karena sumbu Z ini mempengaruhi tools kalian keluar itu di mana. Misal Z kan di sini, berarti nanti toolsnya akan keluar dari sini teman-teman. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kalau saya pilih tools acak, cuman di milling ya. Nah, nanti dia bakal keluar dari sini teman-teman. Jadi kalian perlu perhatiin banget setup yang kalian buat. Dan juga sumbu X, Y, Z yang kalian buat. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu tinggal gini aja. Kalian pergi ke orientation, lalu ke Z axis plan bebas, sesuaikan aja. Lalu pilih plan yang ini nih. Top face yang ini. Nah, nanti dia bakal Z-nya bakal ke sini, X ke sini, Y-nya ke sini gitu. Terus untuk stoknya kalian mode-nya kalian ganti aja ke fix size box, lalu kalian oke. Gunanya biar dapat ukuran mutlak atau ukuran pastinya itu seperti apa. Nah, kalau udah ya kalian oke aja. Nah, ini kan udah benar, semuanya udah benar. Kalau udah kalian boleh aja langsung aja ke milling face kalian. Nah, untuk toolsnya di sini saya milih yang milling tools yang metrik. Lalu untuk ininya saya pilih yang kasaran menggunakan flat ya. Saya menggunakan yang flat aja deh, yang tidak ball. Lalu di sini yang 4 mili aja kita select, dan juga untuk preset dari fit and speednya kalian normalisasi aja, kalian normal aja. Terus untuk yang coolant ini jenis pendinginnya ya nggak usah saya atur karena ini simulasi aja. Dan juga untuk geometri atau stock contours-nya kalian pilih aja yang mau kalian ini face. Misal saya akan pilih yang ini gitu. Oke, kalau udah, nah ya, saya pilih yang ini. Kalau udah, tinggal kalian okein aja. Ini di sementara waktu nggak usah saya aktifin karena masih dalam phase ya. Oke. Oke, kalau udah di sini saya akan action simulate ya. Oke, dia bakal motong seperti ini ya teman-teman. Oke, yang phase sudah kelar. Sekarang kita menuju ke yang adaptive clearing atau potongan kasar ya. Kita akan menggunakan flat juga. Kita akan menggunakan flat juga ya teman-teman, yang 4 mili. Terus kita aktifin yang stock tulip ini 5 mili aja. Nah, kita juga aktifin multiple depths agar nanti dia motong gak langsung gitu. Dia motong perlahan. Misal saya kasih di sini 5. Bentar. Masih belum banyak. Nah, kita pilih yang ini, dia juga pilih yang ini. Nah, untuk ini kita aktifin 5 udah. Dan juga ininya juga udah kita atur. Kalau kita start lagi. Nah, kita action aja simulate in mesin. Oke, kita lihat proses. Nah, gini ya teman-teman. Saya cepetin aja deh. Nah, dia bakal potong 5 mili dulu, habis itu baru potong bawahnya perlahan, ya kan? Nah, jadi deh. Jadi untuk adaptive kelar, ya sekarang kita tinggal menuju ke pocket atau pembersihan, tahap pembersihan. Nah, pada. Aduh, pencet lagi teman-teman. Pocket tahap pembersihan berarti tinggal kita pilih yang ini.
Ini nih kenapa dibilangnya tahap pembersihan, karena ini masih ada sisa nih, ada sisa. Nah, kalau yang pocket ini kita nggak perlu aktifin stock to leave, jadi kita nonaktifkan aja. Nah, boleh kita multiple depth, kita 0,4 aja, finishingnya 0,2. Ini udah by default aja. Oke, untuk orientation pilih yang ini, ya. Oke, kita simulate aja. Oke, langsung aja di sini kita play. Nah, dimotong sini untuk tengahnya ya kan. Nah, ini tuh nggak ada ini lagi, nggak ada sisaan lagi karena stok to leave kita nonaktif. Nah, gimana kalau kita nggak aktifin si ini ya, si multiple depth? Ternyata tetap bisa. Jadi kita memilih untuk nggak aktifin aja multiple depth karena kelamaan ya. Kita bisa kita adjust juga untuk multiple depth-nya, cuman kita nggak usah diaktifin aja. Oke. Nah, kan dia langsung motong sama sisaannya dipotong juga. Gitu ya teman-teman. Oke, dia udah kelar untuk pocket. Sekarang tinggal kita bolongin bagian sini, yang ini kita drill 4 biji bolongan ini, ya kan? Tapi kita harus tentuin juga ini berapa nih diameternya. Oke, diameter 4 berarti kita pakai drilling yang tipe diameter 4 ya teman-teman. Kita select toolsnya. Oke, yang 4 mili kita pakai ini dulu aja. Habis itu nanti kita edit diameter 4. Nah, udah, kita okein aja. Oke, kita pilih yang mau kita ini, misalnya gini, yang ini, dan yang ini. Oke, kalau udah kalian okein aja. Nah, kita lihat tahap drillingnya ya teman-teman. Sip, bagus ya. Oke, kita exit simulation, lalu kita pergi ke tahap terakhir, yaitu membolongi si slot ini. Nah, dia kan ada slot, kali klik aja. Nah, untuk ini ya, kita sesuaikan juga ukurannya berapa. Ukuran dari diameter ya. Oke, diameternya adalah 8, jadi kita motong 8 mili ya teman-teman. Kita select tools lagi. Kita pakai yang flat juga. Tahu. Kita cari yang 8. Nah, ini ada 8 yang flat and mill. Jadi kita select. Oke. Untuk selebihnya nggak usah sisain stock to leave juga. Sisain ini potongan sisa. Jadi ya udah, tinggal kita setting aja pocket yang mau kita bolongin. Slot yang mau kita bolongin. Kayak yang bawah. Nah, so kita oke aja. Ini kita running. Oke. Nanti bakal motong gitu, teman-teman. Sip. Nah, sekarang tinggal kita simulate semuanya ya. Nah, ini mulai dari tahap paste ya teman-teman. Tahap paste, lalu ke adaptif, membolongi tengahnya, lalu ke pocket, ke adaptif dulu, lalu ke pocket. Untuk yang menghilangkan sisa-sisa dari stock to leave, habis itu baru drill, dan habis itu baru slot. Oke, sip, udah selesai untuk desain kita. Kita mau ekspor terlebih dahulu ya teman-teman. Bentar. Ini ke CNC udah. Ini. Lalu bagaimana cara mengekspornya ke G-Code atau ke alat pemrograman dari CNC? Kalian pilih aja yang setup ini. Sorry, yang ini setup. Lalu ke post process. Nah, di sini kalian pilih mana yang ingin kalian ini atau library dari G-Code ya. Jadi sebenarnya bebas, terserah kalian. Cuman saya udah punya yang ini match 3 mil ya. Oke, kalian select aja.
Terus kalian output foldernya tuh kalian pilih ke CNC juga. Output folder yang kalian buat gitu. Udah kalian pause aja deh. Oke, saya mau lihat hasil CNC-nya. Oke, ini ya. Kita buka di Notepad. Nah, ini adalah hasil jadi pemrograman G-code-nya, teman-teman. Oke, karena kita udah buat hasil dari milling, sekarang kita buat desain untuk turning. Oke, teman-teman ya. Jadi karena kita udah buat desain untuk milling, sekarang kita buat untuk desain turning ya. Oke, seperti biasa create sketch, lalu kita pilih yang front line. Dan oh iya, kan kalau tadi kita buat milling kan dalam bentuk persegi ya, teman-teman. Nah, kalau turning ini cenderung berbentuk silinder gitu, teman-teman. Jadi berbentuknya tuh identiknya dengan lingkaran. Nah, sebagai contoh akan seperti ini ya. Oke. Kita akan buat desain asal aja. Yang penting membuktikan kalau ini milling, turning. Ini saya bakal buat 3 gini. Nah, habis itu tinggal saya revolve bagian ini. Nah, jadi dia bakal kayak gini, teman-teman. Nah, kalau udah, di sini tinggal kalian ke manufacture, lalu kalian ke setup, ke turning, lalu ke setup, lalu ke setup. Nah, ini pastiin operation type-nya kalian benar, turning or mill or turn, terus orientation-nya juga benar. Ya, ini udah benar sih kebetulan, tapi saya mau Z-nya tuh ke sini, bukan di sini. Caranya tinggal kalian ketik aja. Nah, kayak gini. Terus ini yang stock, kalian nggak perlu ubah apa-apa, tinggal di oke aja. Oke. Habis itu baru kalian boleh ke turning phase. Nah, BTW, by the way teman-teman, untuk turning tools itu beda ya teman-teman, 100% beda. Karena kalau tools ini ada alat potong yang bernama chuck gitu, jadi mulai dari samping gitu. Jadi si benda tuh gerak. Nah, si potong tuh, si pisau atau chuck ini memotong si benda gerak tersebut. Nah, ini turning tools, udah ada tulisan juga, atau mungkin kalian kalau mau tools kategori, kalian tinggal pilih aja yang turning tools. Nah, untuk dari pemotongan chuck ini, kalian sesuaikan aja, ya. Misalkan ini face, kalian menggunakan di CLN yang rack ini. Nah, terus juga sumbu Z ini harus kalian sesuaikan, ini kan ke kanan, berarti saya pilih yang right. Nah, terus untuk yang lainnya, speed dan juga lainnya, nggak usah saya ubah kayak tadi. Pro juga nggak usah saya ubah sampai akhir. Ya, saya oke aja. Ya, saya action, kumulate with mesin. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Dia motongnya bakal kayak gitu. Oke, lalu kita ke turning profile rogging. Ya, nah ini toolsnya sama dengan yang passing tadi. Jadi kita sesuaikan aja yang tadi. Yang berarti yang ini dia right. Oke, terus juga bedanya dengan roasting lagi. Rogging dengan passing itu nanti di menu passes ini ada grooving ya. Nah, ada menu dari don't allow grooving dan juga allow radial and axial grooving. Nah, ini bedanya apa? Kalau don't allow grooving ini nanti dia hanya memotong dari sumbu horizontalnya aja atau axis saja. Dia nggak bakal motong ke sumbu ininya apa miringnya. Nah, kalau kita pengen ganti ini ke biar dia motong ke sumbu miring ya bisa kalian pilih atau adjust ke don't allow radial and axial grooving gitu. Nah, ini ada miringnya kan. Nah, cuman kayak akan memakai yang don't allow grooving biar dia hanya fokus ke sumbu X saja. Nah, ini udah. Saya akan play. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, karena desain saya ada bentuk seperti ini teman-teman, bentuk ini, dan juga ini, saya menggunakan grooving ya teman-teman. Saya menggunakan grooving. Nah, untuk grooving dari toolsnya sendiri,
itu berbeda dengan bukan yang pakai ini atau bukan yang ini. Jadi hanya grooving, maksudnya gimana ya? Khusus grooving saja gitu. Jadi sesuaikan juga. Oke, gak usah saya ubah lagi. Nah, cuman untuk yang bagian geometri ini saya pilih yang selection karena kita mulai grooving dari sini sampai sini ya teman-teman. Ya. Dan juga untuk bedbot kalian selection ke yang paling belakang. Nah, dan juga untuk up and down direction ini saya pilih aja yang only down. Saya pilih yang untuk hanya ke bawah aja. Jadi kita nggak ke atas juga gitu. Biar meminimalkan error yang terjadi. Oke, stock to lift saya aktifin aja biar nanti saya melalui proses finishing. Ini 0,3. Oke, done. Sekarang tinggal saya play ya. Ini dia only down doang loh, dia only down. Nah, udah ya teman-teman. Prosesnya udah terjadi. Sekarang tinggal kita potong yang bagian ini ya. Maksudnya tinggal kita finishing aja. Nah, kita menggunakan turning graph roughing dulu. Baru nanti kita turning profile roughing ya. Jadi kita melalui dua proses finishing. Turning terus yang roughing. Nah, kita pilih front mode-nya ke selection yang ini kayak tadi, lalu ke yang back-nya ke yang ini. Nah, tapi stock to lift-nya nggak usah diaktifin. Nah, stock to lift-nya nggak usah diaktifin. Kita oke aja. Terus kita simulate. Oke. Nah dia bakal motong sisanya. Nah, oke, udah finishing dari grooving udah, sekarang tinggal finishing dari profil finishing ya teman-teman. Nah ini kalian pakai yang tajam atau pakai yang ini ya teman-teman. Yang DVLN Arrive ini kalian sesuaikan juga dengan sumbu set kalian. Oke. Kalau udah di sini saya pilih yang dari stock front sampai stock back. Oke. Ini ya don't allow grooving ya teman-teman karena saya tadi udah ke ininya yang X gitu. Maksudnya gimana? Udah yang dari profil roughing ini saya udah milih yang don't allow grooving. Nanti kalau misal saya pilih yang allow radian and axial grooving itu nanti bakal gak jelas hasilnya. Jadi saya sesuaikan aja dengan apa yang saya pilih sebelumnya. Stock to lift gak usah diaktifin karena di sini adalah proses dari finishing. Kalau udah kalian oke aja. Nah, terus tinggal kalian simulate aja deh. Nah, oke. Ya teman-teman ya, proses dari finishingnya udah selesai. Proses dari finishingnya udah selesai dan sekarang kita play dari awal sampai akhir ya teman-teman. Okay. Ini mulai dari proses pressing ya teman-teman. Nah, ini profil logging. Kita play lagi ya. Mana ya? Simulate. Oke, seperti ini ya teman. Nah, jadi ya teman-teman. Jadi bakal seperti ini. Dan ini hasil jadi dari proses dari turning. Saya penasaran bentar.
Nah, jadi seperti ini. Oke, berarti emang seperti ini ya. Dia dikasih space 1 mili gitu ya. Tapi tadi tetap potong yang ini sih, bagian ini juga. Nah, oke teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sekian video dari tutorial turning, CNC turning dan juga CNC milling. Jadi mohon maaf banget apabila penjelasan saya dari awal hingga akhir kurang jelas. Jadi saya mohon maaf banget. Ya, oh ya, saya belum upload ke GNC, ke Geekot ya terlebih dahulu. Bentar ya teman, saya upload dulu. Oke, ini sesuaikan pose pakai yang turning. Kalian bebas mau dibeli dari apa, ya kan? Yang penting ini kalian filter ke yang turning gitu. Nah, saya pakai yang Fanuc turning aja dan juga untuk output folder ke CNC. Saya post, lalu saya export juga. Udah. Lalu saya buka folder dari CNC dulu. Ya. Oke, ini adalah Geekot yang udah jadi ya tuh. Oke, jadi videonya karena kita udah nampilin desain juga, udah nampilin geocode juga. Jadi video cukup sampai sini aja guys. Saya Yazid, saya pamit undur diri. Bye bye.